Loh, ada suara Pak Kuat. Cepat. Pak Kuat. Kenapa? Kenapa? Kuat. Ya. Sok. Istriku kena gas racun. Aku juga kena sedikit. Ada letusan lagi. Itu naik seperti Candi Prambanan. Terus bunyi. Itu bunyinya itu gemuruh sama seperti batu tempuran. Dar. Setelah itu saya lari ketakutan. Pak Lebek, Ya Pak, sudah berapa jenazah yang dikuburkan? sudah 32 jenazah sama ini Pak Margo. Terpaksa penguburan harus dipercepat, Pak Lebek. Ya Pak, Seluruh kecamatan Batur harus dikosongkan. baik Pak. Mari, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas sejarah tragedi memilukan letusan Kawah Senila yang terjadi pada tahun 1979 dan menewaskan 149 korban jiwa. Dan kesaksian apa saja yang bisa kita ceritakan pada malam hari ini, dan kita sudah bersama narasumber kita Bapak Muharjo. Ya, dan kali ini di tengah-tengah kita sudah ada saksi hidup dari tragedi Kawah Senila. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak bersama kesaksian dari Bapak Harjo. Di daerah Batur ini banyak terdapat lubang. Ya, sebelum saya sampaikan lebih jelas, perlu saya perkenalkan dulu. Nama saya Muharjo, tempatnya itu dulu itu dari Kelurahan Simbar, Dusun Serang. Adapun sekarang saya ini di Kelurahan Sumberjo, Dusun Serang. Untuk itu, mari kita ceritakan, kita renungan bersama. Sebelum saya menceritakan lebih lanjut, ini sudah barang tentu pengalaman satu sama lainnya otomatis berbeda-beda. Barangkali nanti cerita saya ini ada yang menganggap kurang pas ataupun kurang jelas. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya saksi hidup dari tragedi Senila. Saya mau menceritakan mengenai tragedi Senila, tapi berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya jalani ataupun yang pernah saya alami waktu kejadian Senila. Lalu kronologinya itu seperti apa, Pak, ketika Kawah Senila itu meletus? Waktu itu kejadiannya itu 1 hari sebelumnya itu ada tanda-tanda gempa. Cuman gempa itu awal mulanya kecil, lama-kelamaan itu besar. Nah, setelah itu tepatnya pada sekitar kurang lebih itu jam 3 malam, ini terjadilah letusan Senila. Tapi waktu itu masyarakat khususnya ini Dusun Simbar dan Dusun Serang itu tidak tahu bahwa itu adalah letusan Senila. Tahunya itu letusan timbang. Makanya masyarakat itu terus terang aja itu meronta-ronta, juga memohon pertolongan, juga memberikan sebuah
istilahnya itu peringatan kepada warga bahwa timbang meletus. Sebab waktu itu belum tahu bahwa itu sinila. Oh iya. Itu. Berarti letaknya dari kawah timbang ke kawah nila itu cukup dekat berarti Pak? Ya, itu cukup dekat. Itu kalau diambil kompas itu sekitar 500 ke 700 meter. Cukup dekat juga ya. Sebab dulu itu sinila itu lahan pertanian. Oh, bukan kawah berarti? Bukan kawah itu. Lah, nama senila itu sendiri diambil itu dari blok lokasi tanah pertanian. Namanya dulu ladangnya namanya pertanian, misalnya seperti Ladang pertanian, bloknya itu blok sinila. blok senila. Ya, sebab kalau di sini kan ada blok Garung, ada blok Kejiwan lah. Itu kebetulan blok sinila. Makanya saat sekarang dinamakan letusan sinila. Itu. Lokasinya kan di ladang. Terus kenapa banyak korban jiwa itu? Bagaimana Pak penjelasannya Pak? Pada dasarnya itu kalau letusan senila itu sendiri itu tidak makan korban. Masalahnya kebetulan aliran laharnya ini mengalir di antara dua desa dulu, Pekasiran sama Eks Pucukan yang saat sekarang sudah menjadi tanah merah. Lah, korban tersebut itu bukan karena letusannya, tapi karena di daerah Timbang itu ada semacam pusat gas beracun. Lah itu kena gas beracunnya bukan karena kena letusannya, itu karena kena gas beracunnya. Yang masyarakat waktu itu tujuannya itu mau menyelamatkan diri, khususnya itu dari Kepucukan yang saat sekarang sudah Eks Kepucukan, ini mau lari ke arah barat. Nah, di antara Kepucukan dan desa saya ini, tempatnya desa Serang ini, di antara dua desa ini ada semacam gas beracun. Jadi dia korban itu bukan karena korban kena lahar ataupun api pijar atau apa, itu enggak, cuman karena kena gas beracun. Berdasarkan kabar yang beredar itu kan meninggalnya karena letusan, ternyata karena gas beracunnya sebenarnya Pak ya? Ya, itu pada dasarnya itu tidak ada warga masyarakat dulu yang meninggal karena letusan. Itu semuanya itu karena kena gas. Jadi kebetulan lahar itu mengalir di sebelah desa sebelah timur desa Eks Kepucukan. Nah, dia lari ke arah barat. Ternyata di sebelah barat desa Eks Kepucukan ini ada gas beracun. Nah, gas beracun ini timbul ini karena setiap ada gempa kan otomatis ada rekahan tanah. Nah, disitulah gas itu muncul. Sedangkan gas beracun itu sendiri itu kalau keluar malam hari itu tidak ada orang ataupun teknologi yang sampai saat sekarang ini bisa meredakan. Yang bisa meredakan itu hanya kekuasaan Allah. Itu kalau siang hari kena sinar matahari pasti hilang. Makanya sejak tahun 79 sampai saat sekarang masyarakat di sekitar sini itu aman, karena sudah tahu rahasianya gas beracun itu sendiri. Kalau kena sinar matahari pasti dia musnah. Apakah pada waktu letusan itu ada warga yang menyaksikan? Gambarannya seperti apa? Itu kebetulan sekali pada waktu itu saya itu menyaksikan. Tapi jangan salah tafsir. Titik letusan yang pertama itu saya nggak tahu, yang terjadi itu sekitar jam 3 malam. 3 malam. 3 malam itu yang terjadi, itu yang letusan pertama kali. Itu kurang lebihnya. Waktu itu kebetulan saya ini sudah duduk di kelas 1 SLTP. Waktu itu. Nah, sekitar jam 4 lebih, itu sekitar jam 4 lebih ini sudah mulai terang. Karena saya sudah duduk di bangku kelas 1 SLTP, saya ini kebetulan sekali itu mau penasaran, mau melihat. Ternyata waktu itu ada letusan lagi. Itu naik seperti Candi Prambanan. Terus bunyi. Itu bunyinya itu gemuruh sama
seperti batu tempuran, buar, dar. Setelah itu saya lari ketakutan. Pasca letusan pada pagi itu, reaksi warga setempat bagaimana? Boleh diceritakan? Ya, saya mau menceritakan, tidak pagi harinya. Itu justru semenjak malam hari itu ada letusan pertama, ini masyarakat sudah berhamburan ke sana kemari ingin menyelamatkan diri. Justru pagi harinya itu kalau di desa kita, itu seperti desa mati. Bisa dikatakan warga itu sudah tidak ada yang istilahnya berdomisili di daerah, khususnya ini di daerah Serang Simbar, sebab takut bahwa nanti ada letusan lagi. Justru sebaliknya, setelah siang hari itu ada sebagian warga itu yang mau menolong, katanya ada korban jiwa. Ternyata di situ bukan korban karena letusan, tapi korban karena gas beracun. Makanya semenjak itu pemerintah itu memberikan sebuah anjuran agar desa di sekitar situ harus dikosongkan. Nah, setelah itu warga ini mayoritas seluruhnya, khususnya ini warga Simbar. Ini saya kan kebetulan dulu dusun desa Simbar itu. Nah, warga Simbar ini ngungsi semua di SLTP Batur sama di SDSD juga, pokoknya di rumah instansi pemerintah lah, itu setahu saya itu seperti itu. Itu berdasarkan kabar kan bukan cuma warga desa Kepucukan yang meninggal dunia, lalu kronologinya itu seperti apa, Pak? Jadi itu memang benar, itu waktu itu kejadian itu kronologisnya kan karena di sini memang kepedulian masyarakat, khususnya ini di Kecamatan Batur ini sangat peduli, rasa sosialisnya itu tinggi. Begitu dengar ada bencana, ini tujuannya mau nolong. Ternyata setelah mau nolong, di situ ada gas beracun. Jadi korban tersebut juga karena gas beracun. Sebab waktu itu kan masih pagi. Belum ada sinar matahari. Lah karena belum ada sinar matahari, dia mau menolong si korban, dia otomatis ikut menghisap gas beracun, dia jadi korban. Memang dulu itu benar, dari warga Batur termasuk warga Serang itu sendiri itu biarpun korban tapi akhirnya selamat. Tapi yang jelas meninggal itu warga Batur sama warga Bujangsari. Berarti nggak langsung pagi itu dievakuasi sama pemerintah ya, Pak ya? Enggak berani waktu itu. Justru karena tahu yang nolong itu meninggal, lantas enggak berani itu melanjutkan, istilahnya mau mengevakuasi korban tersebut. Iya. Itu kan ada beberapa orang yang niatnya mau menolong, justru malah kena gas beracun. Lalu selang beberapa hari tim bisa mengevakuasi para jenazah korban gas beracun ini, Pak? Itu enggak pakai hari. Jadi masyarakat sini itu dulu kan sudah tahu rahasia gas beracun itu. Iya. Jadi dia mendeteksi itu cara manual, menggunakan api. Jadi kalau api ini masih nyala berarti aman. Tapi kalau api itu mati berarti gas ini masih berbahaya. Nah, di siang hari itu api ini sudah menyala, masyarakat tuh bahwa ini sudah aman sehingga berani mengevakuasi. Itu memang jumlahnya banyak sekali, Pak, korban jiwanya. Waktu itu sekitar 149 kalau nggak salah ya. Waktu itu sekitar 149. Iya. Lalu apakah sekarang desa Kepucukan masih ada atau dipindah kemana, Pak? Saat sekarang itu desa Kepucukan sudah ada. Waktu itu anjuran pemerintah ini, khususnya ini desa Kepagisan sama Simbar ini sudah dinyatakan zona merah. Makanya khusus desa Serang, desa Simbar dan desa Kepucukan ini
disuruh ditransmigrasikan ke Pulau Sumatera. Tapi kalau masyarakat Simbar secara khususnya sebagian kecil ini masih bertahan menduduki, istilahnya tidak mau pergi ke daerah lain. Karena masyarakat Simbar sudah tahu rahasia gas beracun itu sendiri. Makanya dia tetap yakin kalau di daerah kita ini aman. Hingga sampai saat sekarang, kalau pucukan ini sudah tidak ada, Simbar, Serang ini masih utuh. Itu dari beberapa sumber yang kami dapatkan, katanya ada helikopter juga yang mengevakuasi para jenazah. Apakah itu benar Pak, kejadian seperti itu? Itu pada sana itu tidak benar. Tidak benar. Helikopter itu datang itu cuma 1 kali karena waktu itu mengantar beliau almarhum Presiden Pak Soeharto. Oh, Pak Presiden Pak Soeharto. Jadi jenazah dievakuasi itu manual menggunakan orang sama kendaraan biasa. Bahkan waktu itu ambulan pun juga mohon maaf itu masih jarang. Belum ada ya, jarang sekali. Iya, masih jarang sekali. Boro-boro helikopter itu enggak benar itu. Yang benar Pak, helikopter itu membawa Pak Soeharto ke sini. Iya, itu Pak Soeharto nengok korban itu istilahnya letusan senila di SLTP Negeri 1 Batur. Ya. Lalu menurut pengetahuan Bapak itu 149 korban itu dimakamkan secara massal atau sendiri-sendiri Pak? Itu kalau khusus untuk dari kepucukan itu setahu saya ini massal. Tapi kalau korban yang dari Batur sama Bujang Sari ini tidak. Yang massal ini mayoritas ini warga kepucukan. Berarti tidak semua warga kepucukan meninggal semua, masih banyak juga yang hidup. Masih banyak yang hidup dibanding yang meninggal. Ya. Iya, masih banyak yang hidup. Sebab waktu itu kepucukan kan merupakan sebuah desa. Iya. Kalau para korban itu dimakamkannya itu masih di sekitar lokasi atau beda lokasi Pak? Itu lokasi itu yang dimaksud mungkin itu di Kepucukan atau Simbar atau di mana itu. Ya perlu saya jelaskan itu dulu itu lokasinya ini berjauhan karena takut barangkali gasnya keluar lagi, itu di daerah Sigebluk. Oh, beda lokasi berarti? Beda lokasi. Sigebluk itu Kelurahan Batur tapi yang sebelah barat. Iya. Justru tempat pemakaman korban senila itu di daerah Sigebluk itu sampai dibuatkan monumen. Monumen itu ada simbol seperti 4 jari seperti ini. Adapun simbol tersebut maunya seperti apa, filsafatnya seperti apa, saya sendiri kurang tahu. Iya. Lalu setelah kejadian itu lokasinya itu dikosongkan seketika itu apa butuh waktu berapa bulan apa? Itu waktu itu otomatis kosong semua. Cuman kalau pemerintah memberikan ultimatum berapa hari berapa minggu saya kurang tahu. Sebab waktu itu seluruh masyarakat itu langsung ngungsi. Mengungsi, ya. Ya di pengungsian. Lah di pengungsian itu pemerintah memberikan sebuah anjuran ataupun sebuah istilah arahan kepada warga karena daerah kita ini berbahaya adanya gas beracun, suruh bedul desa. Dalam tanda kutip suruh transmigrasi ke daerah Sumatera. Di sana sudah dipersiapkan lahannya. Setiap warga itu, setiap kakak bukan warga, setiap kepala keluarga ini mendapatkan 5 hektar tanah sudah isi kebun karet beserta 1,5 hektar atau 1 hektar atau 1,5 hektar saya lupa ini ya. Ini kebun beserta rumah Di Sumatera. di Sumatera. Jadi kalau kebun karetnya itu 5 hektar. Tapi kalau istilahnya orang sini pekarangan, ini pekarangannya ini 1,5 hektar beserta rumah 1. Nah, adapun istilahnya pemerintah memberi ultimatum harus dikosongkan dan sebagainya itu tanggal berapa itu saya kurang tahu persis. Yang jelas waktu itu masyarakat langsung disuruh di pengungsian.
Iya. Lalu waktu di pengungsian itu sampai beberapa hari Pak, sampai warga pulang lagi ke rumah masing-masing? Itu jujur aja kalau masyarakat ini tidak diperbolehkan untuk pulang. Jadi yang pulang ini ada istilah ini umpet-umpetan lah ini sama pemerintah, sebab itu dulu dijaga ketat. Di pengungsian itu ada yang sampai 3, kalau itu saya lupa itu 3 sampai 4 bulan itu di pengungsian. Selama itu ya? Iya. Kesaksian nyata dari saksi hidup kejadian tragedi Senila. Lalu hikmah apa saja yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Mungkin bisa dijelaskan sama Bapak Herjo. Ya, yang jelas ini saya tidak lepas dari kekuasaan Allah, bahwa tidak ada rencana yang sempurna, yang seindah dari rencana Allah. Dulu kita merasa dikala ada letusan Senila ini merupakan suatu musibah, suatu apa. Tapi dibalik semua ini hikmahnya ini sangat luar biasa. Yang terutama ini apa yang terjadi, misalkan tidak ada Senila, warga sini kemungkinan ini mau mencari sebuah pekarangan ini sudah sulit. Tapi karena ada tragedi Senila, ini sebagian besar warga lari ke Sumatera, yang di sana hidupnya cukup lumayan enak, yang di sini juga tidak berdesak-desakan ini secara fisik. Tapi secara non fisik, adanya kekuasaan Allah ini menjadikan kita ini sadar bahwa kita sebagai umat manusia ternyata tidak punya daya upaya apapun selain Allah. Makanya ini secara non fisik kita sadar bahwa ini kekuasaan Allah, maka kita bisa mengambil hikmahnya. Apapun yang terjadi, kita harus bisa meyakini yang terjadilah itu yang terbaik menurut Allah. Demikian kali ini kesaksian dari Bapak Muherjo, saksi hidup dari tragedi Senila. Semoga bisa kita ambil semua hikmah yang ada di setiap kejadian ini. Lalu kita akan kembali lagi di tayangan episode selanjutnya. Tetap di Surya Batur Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ada suara Pak Kuat. Cepat. Pak Kuat. Kenapa Pak Kuat? Kenapa? Kuat. Sok, istriku kena gas racun. Aku juga kena sedikit. Pak Kuat, kita bawa saja ke puskesmas. Ya. Tapi kita harus tunggu pagi. Astagfirullahaladzim. Di daerah Batur ini banyak terdapat lubang-lubang yang Coba Man, kau periksa sana. Iya Pak.
Pak, yang belakang belum kebagian, Pak. Ya. Nah, ini pagi-pagi. Keluarkan semuanya, Pak, nasinya. Ya, ini. Siap, Pak. Pak. Sabar. Ini, Mas. Satu lagi Pak, buat anak saya Pak. Ya. Ini. Ya. Sudah. Biar banyak Pak kecapnya Pak. Ya. Tuh, kecap tuh. Ada Pak. Ini tangan. Tuh, tambah tuh. Cepat. Ayo, Mbak. Ayo. Pak Lebek, Ya Pak. sudah berapa jenazah yang dikuburkan? Sudah 32 jenazah sama ini Pak Margo. Terpaksa penguburan harus dipercepat Pak Lebek. Ya Pak. Seluruh kecamatan Batur harus dikosongkan. Baik Pak. Mari Pak.